Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu aktivitas kami di learning management sistemnya guru penggerak. Nah, di diseminasi budaya positif ini merupakan tugas dari modul 1.4. Persyaratan peserta dari kegiatan ini itu adalah 10 orang. Namun karena guru kita ini adanya hanya 9, jadi ya saya mohon dimaklumi bagi Bapak Fasilitator. Baiklah, tidak usah panjang lebar lagi. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai dari mari kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Mati dulu. Budaya positif. Dari judulnya, kita kira-kira budaya positif itu sudah ada bayangan dari Bapak Ibu? Budaya positif, ya. Menurut Bapak Ibu, budaya positif ini apakah sudah ada di sekolah kita atau belum? Sudah pernah kita lakukan atau belum? Nah, jadi sebenarnya budaya positif ini sudah sering kita lakukan, namun mungkin istilahnya berbeda. Pada pertemuan kali ini kita akan mendalami bagaimana budaya positif dari sisi Ki Hajar Dewantara. Pertama, kita mulai dari visi pendidikan Indonesia. Apa sih visi pendidikan Indonesia itu sekarang? Nah, seperti Bapak Ibu lihat bahwa visi pendidikan kita saat ini adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah ini? Sudah atau belum? Sering. Ya, yang mengikuti pelatihan di PMM ini sudah tahu. Sebenarnya ini adalah yang paling sering kita dengar, ini adalah P5 ya. Penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tadi, dari mana kita harus memulai? Nah, kita mulai dari diri dulu. Kalau memulai dari diri, kalau begitu apa yang harus guru pahami? Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita sebagai guru harus memahami nilai dan peran guru kita sebagai penggerak budaya positif di sekolah. Yang ketiga, kita harus tahu apa itu visi kita sebagai guru penggerak budaya positif di sekolah. Kemudian yang keempat, kita harus tahu budaya positif itu apa. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya ada banyak filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Namun di sini saya hanya ambil 3 poin penting. Yang pertama, pendidikan adalah proses menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, pendidikan itu seharusnya menghamba pada murid. Apa itu menghamba pada murid?
Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuannya. Kemudian yang ketiga, guru itu ibarat petani, sekolah ibarat lahan dan tanah dan murid ibarat benihnya. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Kita tidak bisa merubah kodrat benih tersebut, ya. Ibaratnya tomat, tidak mungkin kita tanam jadi lombok. Nah, jadi tidak mungkin kita merubah siswa itu. Kita hanya bisa menuntun dia. Berikutnya yang harus kita tahu yaitu nilai dan peran guru penggerak. Agar dapat mewujudkan pendidikan yang selaras dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru dituntut harus memiliki nilai dalam menjalankan perannya sebagai guru penggerak, agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui sistem pengajaran yang berpusat pada murid. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan belajar sistem pengajaran yang berpusat pada murid itu seperti apa. Ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, tapi itu nanti di lain kesempatan. Nilai guru penggerak itu apa saja? Yang pertama, seorang guru itu dituntut harus mandiri, kemudian reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Ya, saya tidak akan jabarkan satu-satu ini pengertian mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Selanjutnya itu untuk mengefisienkan waktu karena ini materinya agak panjang. Kemudian peran guru penggerak. Perannya yang pertama harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas atau praktisi. Jadi peran-peran kita itu adalah ini, ada kurang lebih ada 5. Sebenarnya banyak, namun di sini saya ambil poin pentingnya itu hanya 5. Kemudian kita harus tahu visi guru. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun murid sesuai dengan kodratnya agar murid mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, sebagai calon guru penggerak harus dapat merumuskan visi yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini dalam mewujudkan visi diperlukan kerjasama seluruh warga sekolah dan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bakja. Nah, kalau ini juga nanti kita terapkan insya Allah hari Selasa, ya. Kita akan belajar tentang ini. Namun ini akan saya lewati untuk saat ini. Nah, setelah visi berhasil dirumuskan, untuk mencapai visi sangat penting membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana itu budaya positif? Kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini saya mengutip kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup, tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, ya. Saya ulangi. Seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi guru itu ibaratnya seorang petani, ya. Inilah dia tugas kita, menyiapkan lingkungan yang baik untuk peserta didik kita. Agar dapat membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, seorang guru harus memahami hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Dan 5, posisi kontrol. Jadi untuk bisa menerapkan budaya positif, kita harus tahu minimal 5 teori ini ya. Untuk lebih memahaminya, mari kita geser ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri yang jauh berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, sedangkan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dalam hal nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini saya garis bawahi ya. Jadi disiplin positif itu sangat jauh berbeda dengan hukuman. Kita akan belajar lebih jauh tentang ini dari slide berikutnya. Untuk menciptakan budaya positif, yang pertama harus kita rubah dulu mindset kita. Yang pertama itu perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Nah, ini sebenarnya ilusi yang selama ini terjadi kepada kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini sama halnya dengan kepala sekolah mengontrol guru-gurunya. Ya, saya sama sekali tidak akan bisa mengontrol kalian. Bapak ibu guru juga sama sekali tidak akan bisa mengontrol murid-muridnya di kelas. Ini harus kita pahami bahwa yang selama ini kita lakukan itu semua ilusi. Mengapa ilusi? Karena kalau kita yang mengontrol itu sifatnya eksternal, bukan dari dalam diri kita sendiri, bukan dari kesadaran kita sendiri. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini juga adalah ilusi. Kemudian yang ketiga, mengontrol manusia lain dengan mengatakan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang bagaimana ini penguatan positif dan efektif? Apa? Penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Selama ini kan biasanya para guru ini sering melakukan penguatan negatif. Penguatan negatif itu dengan hukuman, memarahi, menarik telinganya, menjewer, ya, mencubit dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penguatan negatif. Kalau penguatan positif yang bagaimana? Kenapa bisa dikatakan bahwa ilusi? Bahwa apabila kita melaksanakan penguatan positif, kita dapat mengontrol perilaku murid. Contoh, anak-anak yang juara 1 kita berikan hadiah buku. Kemudian anak-anak yang berperilaku baik kita beri hadiah pujian. Nah, ya, jadi tidak semua perilaku positif itu akan efektif dan bermanfaat untuk mengontrol perilaku murid. Jadi itu semua ilusi. Kenapa ilusi? Karena perilaku murid yang terbentuk akibat aktivitas kita mengontrol mereka dengan penguatan positif tersebut itu hanya bersifat sementara. Kemudian yang kita harus pahami bahwa ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi bukan hanya kepala sekolah yang bisa memaksa guru-guru. Ada juga guru-guru yang paksa murid. Jadi merubah seseorang dalam bentuk paksaan itu semua ilusi. Kalaupun dia mengikut itu hanya bersifat sementara, karena itu motivasinya motivasi dari luar. Kalau begitu timbul pertanyaan, bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau teori kita dulu, semasa kita kuliah, Bapak Ibu guru saya yakin sering mendengar ini istilah stimulus respons. Ya. Di aliran stimulus respons, cara mengontrol seseorang
yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau di teori kontrol, ini saya yakin kita juga baru dengar. Kita dapat mengontrol seseorang itu dengan cara kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi jangan semena-mena kita veto seseorang. Jadi kalau menurut teori kontrol, untuk membuat seseorang ikut dengan kita itu, yang pertama harus kita lakukan, berusaha memahami dulu pandangan orang lain tentang dunia itu, tentang kebutuhannya dia. Jangan langsung kita coba ubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya, karena pada hakikatnya, pada kodratnya itu setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing. Kemudian menurut aliran stimulus respon yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Jadi kalau ada tindakan buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, perilaku apapun itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan ini yang harus bisa kita gali untuk mengontrol seseorang. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrol, yang bisa mengontrol seseorang hanya dirinya sendiri, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau menurut stimulus respon, ya. Kalau aliran teori kontrol, Anda tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain, dan ini fakta. Kemudian menurut aliran stimulus respon yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Pada saat membujuk gagal, pemaksaan bisa dilakukan untuk mengontrol seseorang. Nah, kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Itu dia, untuk mengontrol seseorang, paksaan itu tidak akan pernah sukses. Walaupun saya paksa, misalnya ini ada bapak ibu guru, ya, yang kedisiplinannya kurang, saya paksa model bagaimanapun tidak akan pernah bisa berubah. Kenapa? Karena itu bersifat motivasi eksternal. Jadi kalau dalam teori kontrol, yang seharusnya saya lakukan adalah melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, apa yang disepakati bersama. Kemudian yang berikutnya, menurut aliran stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Jadi kalau ada masalah, saya menang-menangan. Harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Kalau siswa salah, dia harus pokoknya. Nah, ada bahasa pokoknya, ya. Ini. Kalau sudah pokoknya itu susah itu, pasti ada yang menang. Satu harus tertindas, yang satu harus kalah. Nah, kalau teori kontrol tidak ada begitu. Dia berpikirnya win-win solution, yaitu semuanya menang, semuanya senang, semuanya bahagia. Kalau teori kontrol, kita bisa mengontrol seseorang apabila seseorang kita bisa berikan solusinya terhadap masalahnya. Kita juga, kalau solusi orang tersebut selesai, insya Allah solusi kita juga akan diselesaikan oleh orang tersebut. Harapannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, saya mengutip sebelum kita lebih jauh. Tadi itu baru masuk di teori kontrol. Kita masuk di kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Apa sih kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu? Sekarang ini sedang digaung-gaungkan, merdeka belajar, merdeka belajar. Nah, kita mau tahu apa sih merdeka itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi merdeka itu terlepas dari perintah, bukan hanya itu. Kalau selama ini mungkin kita memahami bahwa merdeka itu kita terlepas dari perintah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara ada sambungannya. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ada orang yang bisa memerintah orang lain. Nah,
dirinya sendiri tidak bisa diperintah. Nah, ini berarti orang tersebut belum merdeka. Kita lihat budaya positif. Dari lingkungan yang paling kecil, ada peraturan kelas. Itu hanya lingkupnya menciptakan budaya positif di lingkungan kelas. Kalau kita buat keyakinan kelas, mungkin stratanya naik-naik sedikit, bisa sampai di lingkungan sekolah. Kemudian kalau keyakinan kelas itu bisa terbentuk, inilah asal muasalnya terbentuknya lingkungan yang positif. Kalau lingkungan kita terbiasa dengan hal-hal yang berbau positif, nah inilah cikal bakal munculnya budaya positif di sekolah. Kita akan lanjut ke teori motivasi. Untuk mewujudkan budaya positif, yang kedua itu kita harus memahami teori tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi pertama manusia melakukan sesuatu. Pertanyaan yang muncul, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini kalau motivasi yang pertama yang dipakai, dia motivasinya bersifat eksternal, harus ada dorongan dari orang lain. Kemudian motivasi yang kedua, orang itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaan yang muncul, apabila motivasi ini yang dipakai, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ada loh orang-orang yang seperti ini, mau bekerja, mau berbuat kalau ada sesuatunya. Kalau tidak ada sesuatunya, tidak mau bekerja. Banyak kita ketemu yang begini. Ya? Kemudian yang ketiga, orang itu melakukan sesuatu. Orang itu melakukan sesuatu, motivasi yang ketiga ada juga yang pakai ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau sampai di sini pertanyaan yang muncul, saya sebenarnya ini bukan ini ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi dalam budaya positif seharusnya motivasi kita melakukan sesuatu itu adalah yang ketiga. Ini dia motivasinya sudah dari dalam diri. Nah, ini akan lebih bagus orang itu berubah menuju penciptaan budaya yang positif di sekolah apabila kita memakai prinsip motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan atau kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi kalau kita sebagai guru, alangkah baiknya perubahan budaya positif itu apabila kita menghargai nilai-nilai yang ada di dalam diri kita sebagai guru. Jangan sedikit-sedikit selalu dipaksa dari luar, itu tidak akan efektif, ya. Akan lebih baik kalau kita sendiri yang menyadari siapa kita sebenarnya, apa yang harus kita lakukan dan apa kewajiban kita. Kemudian yang berikutnya, hukuman. Bapak Ibu sekalian, saya yakin familiar dengan yang namanya hukuman. Namun sebagian dari kita ada yang mungkin belum paham dengan konsekuensi. Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Jadi di sini konsekuensi itu adalah akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan atau sifatnya telah terencana
sesuai dengan kesepakatan, itu konsekuensi. Sementara itu, hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum dan sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalnya begini ya, ada anak-anak terlambat, kan tiba-tiba, tidak terencana itu kan, tiba-tiba. Misalnya ada anak-anak yang terlambat, si A, kenapa terlambat? Usap dulu 5 kali. Langsung saja hantam, seakan-akan hukumannya itu yang paling benar. Nah, tanpa tahu alasan dan alasannya anak-anak terlambat, tiba-tiba langsung kasih hukuman. Itu hukuman, dia tiba-tiba tidak terencana. Kalau konsekuensi itu dia akibat langsung dari perbuatan. Misalnya anak-anak jalannya sembrono, tiba-tiba menabrak gelas ya, sehingga airnya tumpah. Konsekuensinya apa? Suruh itu kamu yang lakukan, cepat dilap itu, dibersihkan kembali. Itu adalah konsekuensi langsung dari akibat yang dia timbulkan dari perbuatannya. Jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada kemiripan namun beda ya. Kalau hukuman ini kita yang kasih, dia tidak tahu berbuat apa, tanpa kita tahu apa penyebabnya, dia juga tidak tahu, kadang-kadang tiba-tiba dapat saja hukuman ya. Kita tidak tahu dia terlambat karena apa, tiba-tiba dapat juga hukuman. Tapi kalau misalnya konsekuensi, dia sudah jelas, dia sadar bahwa dia menumpahkan air. Nah, akibatnya dia harus lap kembali airnya. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada yang ketiga namanya restitusi, tapi ini akan kita dalami melalui video di slide berikutnya. Kemudian, apa yang harus kita pahami untuk menciptakan budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mungkin akan lebih kita memahami keyakinan kelas ini di slide berikutnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Coba kita lihat pertanyaan berikutnya. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mengapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2? Supaya di saat kecelakaan menjaga kepala jangan sampai terbentur, Pak. Menjaga kepala jangan sampai terbentur. Ada, dan saya yakin jawabannya Pak Yusrizal beda-beda tipis dengan yang lainnya, kan? Ada alasan keselamatan, ada nilai keselamatan, ada nilai kesehatan. Ada nilai ketakutan. Ada nilai-nilai ketakutan. Tapi pada intinya untuk menyelamatkan kepala. Nah, inilah yang dimaksud dengan keyakinan. Nilai-nilai yang secara tersirat tidak tersampaikan di situ. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Alasannya kenapa itu? Agar tidak mudah terpapar virus. Nah, ada alasan kesehatan. Ya, kita takut menjadi sakit, makanya dibuat peraturan itu. Tapi kan di sini baru peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 5 meter, 1,5 meter? Ada keyakinan yang kita jaga, bahwa sehat itu lebih baik daripada sakit atau mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada nilai menghargai orang lain. Ya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik
Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya. Jadi kalau kita yakin bahwa nilai-nilai itu tersebut baik, akan jauh lebih baik daripada hanya sekedar lihat peraturan-peraturan. Makanya di kelas kita, peraturan kelas mulai hari ini, kedepannya kita akan ubah dengan keyakinan kelas. Bagaimana cara melaksanakan keyakinan kelas? Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru.
Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang lupa ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Itu tadi cara menerapkan keyakinan kelas, cara membuat kesepakatan kelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita harus, untuk menciptakan budaya positif, kita harus tahu apa itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, untuk selanjutnya, 5 kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kemudian, dunia berkualitas itu apa? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini kita harus yakin bahwa setiap manusia itu punya dunia berkualitas. Murid-murid itu punya bayangan kelas yang seperti apa yang mereka harapkan agar tercipta pembelajaran yang berkualitas. Nah, ini yang nantinya harus kita penuhi, harus kita gali apa yang mereka inginkan, harus berusaha kita penuhi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau yang keyakinan kelas tadi, insya Allah hari Selasa akan dipraktikkan langsung pada saat kita membuat budaya literasi dan numerasi pada hari Selasa oleh Ibu Agustia. Kemudian untuk menciptakan budaya positif, yang terakhir harus kita tahu yaitu 5 posisi kontrol. Nah, saya yakin Bapak Ibu tahu dengan istilah-istilah ini. Dalam mengontrol perilaku seseorang, ada istilah-istilah tersebut untuk orang yang melakukan hal tersebut. Yang pertama, orang itu bertindak sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, dia bertindak sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ada orang yang perannya bertindak sebagai teman. Yang keempat, ada yang berperilaku sebagai seorang pemantau. Yang kelima, ada yang berperilaku sebagai seorang manajer. Untuk lebih jelas mengenai posisi kontrol ini, mari kita saksikan video yang berikut. Ibu siapa ini? Mau pita.
Kira buka ke arah mana boleh mau kita. Selalu terlambat. Kalensa. Oh. Ada sama saya ini ke kantor. Masa Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi yang kedua. Tadi posisi yang pertama itu penghukum ya. Yang kedua posisi membuat orang merasa bersalah. Naren, Lagi, ayo. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu Ibu siapa terlambat ini? lagi, Maaf, nanti Ibu bisa ya. ditegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Bisa kelas. ini. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bisa cari makan. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. posisi kemarin Yang sekarang pasar sama ada deh. Tema. Naren, Ayo. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. teman Saya. Habis. Manis. Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Pasar sama Pak ya, Pak. Ini mau siapa? Saya mau sama Pak Hasan. Jadi Iya, kalau anak-anak tetap masuk di kantor gitu anak. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Jadi ibu. Bisa kan? bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau besok saya terlambat lagi. Benar teman. Rem. Naren, Aduh. Aduh. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Aduh. Naren,
terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kalau yang terakhir tadi itu pakai Pak. Nah, itu tadi 5 posisi kontrol yang kadang orang lakukan ya. Mau cek kamu jalan? Makasih. Semoga berhasil. Sukses ya. Semangat. Jadi itu tadi 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi teman, kemudian ada pemantau, dan yang terakhir itu posisi manajer. Nah, saya kira sering-sering orang melakukan ini namun tidak paham posisi yang mereka lakukan sebenarnya ada di posisi mana. Saya harap dengan menyaksikan video 5 posisi kontrol, kita dalam menangani masalah-masalah di sekolah sudah bisa menentukan posisi apa yang kita mau ambil. Karena dari semua 5 posisi tadi, dari posisi pertama dia sebagai penghukum, kemudian posisi pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, dan yang terakhir itu pemantau. Itu semua memiliki kekurangan-kekurangan. Yang disarankan itu kita mengambil posisi sebagai manajer. Jadi posisi sebagai manajer itu untuk selanjutnya ada yang disebut dengan upaya restitusi. Apa sih restitusi itu? Kita akan memahami restitusi itu dari slide berikutnya. Saya tampilkan dulu ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk lebih memahami problemnya, Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Jadi kalau tadi di posisi manajer itu kita masih sulit melihat 3 langkah-langkah ini, pada video berikutnya saya harap Bapak Ibu guru bisa tahu apa sih langkah menstabilkan identitas ini, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan.
dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita membahas tentang program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen. Segitiga restitusi Jangan warna hijau agar dapat menghasilkan Allah, dan mati. salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ada masalah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun,
Ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2.
kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, demikianlah Bapak Ibu kegiatan diseminasi saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Herinago, apa yang telah Anda pelajari setelah mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita pada siang hari ini? Yang saya pelajari atau yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita seorang pendidik itu harus mampu menciptakan budaya positif terusul di lingkungan kelas. Jadi untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif itu, kita seorang pendidik itu diumpamakan seperti petani, hanya mampu merawat, memberi pupuk, tetapi tidak mampu merubah kodrat tanam itu sendiri. Seorang pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru harus mampu menuntun dan menggali potensi yang dimiliki siswa agar maksimal. Oke, baiklah. Berikutnya, bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini? Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini sangat senang, bahagia, dan tentunya termotivasi dari materi yang saya dapat hari ini. Karena setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya menjadi sadar ternyata apa yang saya lakukan di kelas atau terhadap siswa ternyata masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar bisa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional seperti yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang, yaitu pendidikan atau merdeka belajar dan ini P5. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rabania, apa yang telah Anda pelajari setelah mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif pada hari ini? Baik, terima kasih. Setelah saya mengikuti kegiatan tadi,
saya jadi tahu bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang baik untuk seorang anak atau seorang peserta didik. Karena menjadi seorang guru itu ibarat seorang petani yang harus menggarap lahan yang baik untuk tanamannya. Karena sejatinya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berpusat pada siswa atau murid dan harus sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Karena menjadi seorang guru itu ibarat petani yang tidak mampu merubah tomat menjadi tanaman kangkung, tetapi cuma bisa memberikan pupuk yang terbaik, lahan yang terbaik untuk proses tumbuhnya. Begitu pula menjadi seorang guru tidak bisa memaksakan kehendak atau keinginannya, akan tetapi harus hanya bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Baiklah, berikutnya bagaimana perasaan Bapak setelah mempelajari materi tentang budaya positif pertemuan kali ini? Saya sangat senang dan bahagia. Kemudian setelah mengikuti pemaparan tadi itu, saya menjadi sadar bahwa ternyata selama ini saya masih punya banyak kekurangan di sekolah yang tadinya kita mungkin hanya bersifat sebagai istilahnya tadi itu sebagai penghukum ataupun teman. Tetapi padahal menjadi seorang guru itu setelah mengikuti yang tadi, saya menjadi sadar bahwa ternyata saya harus bersikap sebagai manajer yang untuk memikirkan bagaimana solusinya untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu saja Pak yang saya paham. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan.